Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Emilia Octaviana Bere, NIM 1803030115, kelas C, reguler pagi, semester 6, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi dari buku ke-8 yang berjudul Memerangi Penipuan dan Korupsi dan Bank Dunia. Baik, yang bagian pertama, Sistem Sanksi Bank Dunia, Ikhtisar dan Latar Belakang Sejarah. Bagian pertama, alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia, melindungi sumber daya sendiri. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi miliknya sumber daya dan kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Yang kedua, mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik, telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Dalam studi utama yang dilakukan oleh kelompok riset pembangunan Bank Dunia, efek dari beberapa dimensi pemerintahan seperti stabilitas politik, ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi dipantau meliputi 150 negara. Yang ketiga, pendekatan bertingkat dan dalam memerangi korupsi, mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik. Berkenaan dengan promosi, proses administrasi yang akuntabel dan transparan, dan institusi, Bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka yang upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Bab yang kedua, evolusi sanksi Bank Dunia sistem. Yang pertama, latar belakang sejarah dan adopsi dari sistem sanksi. Penyalahgunaan dana Bank Dunia dengan tujuan terlarang termasuk alokasi untuk kronisme dan investasi yang didorong secara politik. Misalnya pengeluaran militer muncul sebagai masalah besar selama 20 tahun terakhir. Sebelum tahun 1997, pertanyaan berlangsungnya adalah apakah dana yang diselewengkan oleh pemerintah merupakan penyelenggaraan kontrak ditetapkan atas dasar artikel perjanjian. Namun, Bank Dunia pejabat secara sadar menghindari penggunaan kata korupsi. Korupsi dulu dianggap sebagai urusan internal yang berada di luar mandat Bank Dunia. Yang kedua, pembentukan Dewan Sanksi. Badan itu memunculkan beberapa masalah seperti konflik kepentingan yang dirasakan, potensi tekanan eksternal, dan kurangnya independensi dari bank. Akibatnya pada tahun 2004, Badan Juri Bank diganti dengan sanksi saat ini, yang termasuk mayoritas anggota eksternal tampak lebih mandiri, merusak dan meningkatkan kredibilitas proses, dan membantu mengisolasinya dari politik tekanan. Baik, terima kasih.
tadi materi yang saya sudah jelaskan sedikit. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.